Vacina dengan NPM 20 01 10 22 90 04. Semuanya, perkenalkan, nama aku Muhammad Hakim Syihapane dengan NPM 20 01 10 20 117. Perkenalkan, nama saya Nurinda Hoirinisa, NPM 20 011 020 0033. Halo, perkenalkan, nama saya Femi Zaki Azahro dengan NPM 20 01 020 0351. Rahadian dengan NPM 20 01 10 018 0160. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Pandu Behrul dengan NPM 20 01 1020 0173. Perkenalkan, saya Saida dengan NPM 20 01 1020 0172. Pada sistem kandang ayam kampung terdapat 3 macam sistem, yaitu sistem umbaran, sistem semi-intensif, dan sistem intensif. Pada yang pertama, sistem umbaran. Pada sistem ini tidak ada ketentuan bentuk kandang, oleh karena itu sering juga disebut kandang asalan. Hal terpenting, kandang tersebut bisa melindungi ayam dari cuaca ekstrim dan niat jahat dari manusia. Pada sistem ini, ayam dibiarkan lepas liar. Kebiasaannya terjadi, ayam-ayam akan dilepaskan pada pagi hari dan akan dimasukkan ke kandang ketika hari menjelang sore. Sistem beternak ayam kampung dengan umbaran ini cocok dilakukan di desa-desa yang rumahnya masih memiliki perkarangan luas. Dengan sistem umbaran, peternak lebih hemat dalam memberikan pakan serta perawatan harian. Hal ini dikarenakan ayam akan mempunyai kebiasaan mencari tambahan pakan sendiri. Tetapi ada kelemahan dari sistem umbaran ini, yaitu produktivitas ayam akan lebih rendah. Untuk yang kedua yaitu sistem semi-intensif. Pada sistem ini berupa hamparan lahan yang sekelilingnya dipagari agar ayam tidak bisa keluar dari lingkungan kandang. Dalam areal kandang disediakan kandang tertutup, tempat ayam beristirahat atau berteduh. Dengan pemeliharaan semi-intensif ini, produktivitas ternak lebih bisa ditingkatkan. Selain itu juga, para peternak mulai berorientasi pada keuntungan, walaupun masih sebagai sampingan. Yang terakhir yaitu sistem intensif. Pada sistem ini bertujuan untuk lebih memaksimalkan produksi ternak, baik kualitas daging maupun telur yang dihasilkan. Terdapat perbedaan yang terlihat dari kandang yang digunakan, pakan dan minum, serta pembesaran hingga mencapai usia panen. Jika dilihat dari hasilnya, memang lebih efisien jika memelihara secara intensif. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kandang berdasarkan bentuk atap dan dindingnya. Untuk jenis atap sendiri ada 7 yang biasanya digunakan untuk ayam kampung. Yang pertama itu ada simetris atau gable, yang kedua ada set, yang ketiga ada combination, yang keempat ada monitor, yang kelima ada assafe, yang keenam ada flat, dan yang terakhir ada arcus. Nah, untuk wilayah tropis sendiri sebaiknya menggunakan atap monitor, yang mana fungsinya untuk manipulasi suhu di dalam kandang. Selanjutnya untuk jenis kandang atau bentuk kandang berdasarkan dari bentuk dindingnya, yaitu yang pertama ada tertutup dan terbuka. Nah, untuk tertutup sendiri itu biasanya menggunakan tirai. Tirai ini berfungsi untuk mengatur suhu, dan di dalam kandang ini biasanya ada teknologi-teknologi modern yang biasanya terdapat di dalam kandang ayam modern. Untuk kelebihan dari kandang tertutup ini, dari bentuk dinding tertutup ini sendiri adalah suhu di dalamnya lebih teratur. Nah, selanjutnya ada kandang tipe dinding terbuka. Nah, bentuk dinding terbuka ini biasanya hanya ditutupi oleh kawat, dan harganya itu relatif jauh lebih murah. Nah, untuk bentuk dinding ini sendiri bisa disesuaikan dengan tujuan pemeliharaan, tetapi biasanya kandang ayam kampung yang ada di Indonesia itu lebih banyak menggunakan jenis dinding kawat atau jenis dinding terbuka. Selanjutnya adalah jenis kandang. Yang pertama ada sistem umbaran. Pada sistem umbaran tidak ada ketentuan untuk bentuk dan ukuran pada kandang. Oleh karena itu,
Jenis kandang ini sering disebut dengan kandang asalan. Pada sistem umbaran, ayam dibiarkan lepas liar. Sistem umbaran ini cocok dilakukan di desa-desa yang huniannya masih memiliki pekarangan luas. Adapun kelebihan dari sistem umbaran yaitu, yang pertama, peternak lebih hemat dalam memberikan pakan dan perawatan harian, dikarenakan ayam biasanya mencari tambahan pakan sendiri. Yang kedua, tempat ternak tidak bau. Yang ketiga, tidak membutuhkan banyak biaya. Dan yang terakhir, tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Sedangkan kekurangan dari sistem umbaran itu ialah, yang pertama, produktivitas ternak ayam kampung dengan sistem ini sangat rendah. Yang kedua, ayam menjadi liar bahkan tidak mau masuk kandang dan tidur dengan bertengger di pohon. Yang ketiga, rawan akan serangan hewan buas dan akan menyebabkan kematian ayam yang lebih tinggi. Selanjutnya, budidaya ayam sistem semi-intensif. Budidaya semi-intensif ini dilakukan menggunakan kandang dengan tipe pekarangan. Tipe kandang ini dibuat di hamparan lahan dengan memagari sekeliling lahan agar ayam tidak dapat keluar dari area tersebut. Dalam area lahan dibuat tipe kandang tertutup sebagai tempat peristirahatan ayam dan berteduh ketika hujan. Kandang semi-intensif ini biasanya beralaskan tanah serta ditumbuhi rerumputan hijau. Kelebihan dari sistem kandang semi-intensif yaitu dapat meningkatkan produktivitas ternak dan lebih efisien. Kandang merupakan salah satu syarat bagi kelangsungan hidup ayam. Fungsi kandang bagi ternak ayam yaitu untuk melindungi dari hujan, terpaan angin, panas, dan gangguan binatang buas. Ukuran kandang ayam kampung biasanya 2x3 meter untuk menampung 40 ekor anak ayam sampai umur 2-3 bulan, atau dapat menampung 30 ekor ayam dewasa. Sedangkan untuk tipe kandang ayam kampung modern biasanya membutuhkan luas kandang 150 meter persegi dengan panjang 5 meter dan 3 meter untuk menampung 100 ekor ayam. Untuk tipe kandang ayam kampung sistem umbaran, biasanya peternak harus membuat kandang keliling sekitar 2 meter agar ayam tidak bisa keluar. Sedangkan untuk kandang bertelur dibuat kotak dengan ukuran panjang 36 cm, lebar 36 cm, dan tinggi 36 cm, dan terletak di ketinggian kurang lebih 55 cm di atas permukaan tanah. Selanjutnya, untuk kandang, kita harus pintar memilih bahan-bahan yang akan dijadikan sebagai kandang. Bahan yang digunakan untuk kandang ayam kampung harus tahan lama dan ekonomis. Bahan yang paling sering digunakan pada peternakan ayam kampung ini biasanya berbahan dasar kayu-kayuan. Kayu di sini bisa menggunakan triplek ataupun kayu kaso dan juga bambu-bambu untuk dijadikan dinding kandang. Ada pula penggunaan tambahan terpal di bagian dinding dalam kandang untuk mencegah suhu ekstrim masuk. Untuk lantai kandang, biasanya menggunakan kayu kaso dengan alasnya tanah atau bata. Dan untuk atapnya, biasanya menggunakan genteng, seng, kayu, ataupun terpal. Penggunaan kayu biasanya didominasi oleh tipe kandang tradisional. Tapi, ada juga tipe kandang modern yang menggunakan bahan dasar kayu-kayuan. Untuk bahan material dari tipe kandang modern, biasanya menggunakan bahan dasar metal seperti seng, besi, baja ringan, dan kawat baja. Penggunaan bahan dasar metal ini dikarenakan sifatnya yang tahan lama, tahan perubahan cuaca, dan mudah dibersihkan. Untuk atapnya, kita bisa menggunakan fiberglass, asbes, roofing panel, atau kanopi. Dan juga penggunaan lantai kandangnya bisa diawali menggunakan semen dan ditutup dengan jaring besi. Berikut adalah beberapa perlengkapan kandang bagi kalian yang ingin memelihara ayam kampung. Nah, yang paling utama untuk memelihara ayam kampungnya itu adalah tempat pakan dan tempat minum. Nah, pada saat DOC sebaiknya digunakan tempat pakan dan minum yang berukuran kecil. Digunakan tempat yang kecil agar DOC tidak bisa masuk ke wadah air yang dapat menyebabkan kedinginan dan mati. Selanjutnya itu adalah pemanas.
Perlengkapan kandang lainnya yang juga penting adalah pemanas, seperti lampu bohlam, batu bara, awar, dan gas solek. Selanjutnya itu adalah tirai kandang. Fungsinya yaitu untuk menutupi dinding kandang agar terhindar dari angin, terutama pada masa brooding. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem lantai atau alas kandang. Alas kandang yang digunakan pada pemeliharaan ayam kampung pedaging berupa sekam, kertas koran, dan juga terpal. Alas kandang sekam digunakan pada kandang postal dan padat.